Kalau sudah dipanggil oleh Allah, harta kekayaan sebanyak apapun, anak-anakmu tadi yang sukses, jadi sarjana, orang kaya, punya pengusaha, jadi menteri, jadi wali, jadi presiden di sana, ya tak? Itu layan fa' kata Allah, tidak bermanfaat. Nah, itu amal perbuatan itu yang menentukan. Faman zuhzihanin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang ditemani amal tadi, kalau amalnya bisa membawa dirinya ke surga, bisa menjauhkan dirinya dari neraka, itu yang beruntung. Jadi Allah membuat perumpamaan, kehidupan dunia ini hanya seperti air hujan. Gambarkan kesenangan hidup di dunia ini seperti air hujan yang turun dari langit. Seperti ayat yang pertama tadi dah, yang halaman pertama, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Tahuilah bahwa kehidupan dunia itu seperti ya permainan. Lahwun walahwun, senda gurau saja. Wazinatun wa tawakurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad kamasali ghoisin, seperti hujan. Ajabal kufar nabatuhu, hujan yang turun kemudian mengagumkan para petani tanaman-tanaman tadi. Tadinya lihat hampir mati tanaman tadi karena kering, turun hujan. Akhirnya tumbuh tanaman itu menghijau. Para petani melihat senang. Tanamannya menghijau senang. Ya. Seolah ada harapan panen. Kemudian setelah tanaman tadi menghijau, tidak lama kemudian, loh warnanya kok jadi kuning, akhirnya menjadi kering, hancur. Ya. Summa yakunu hutama. Hancurlah. Jadi diharapkan panennya, ternyata tahu-tahu diserang hama, apa wereng, apa walang, hancur ora sida panen. Itu kesenangan dunia. Maksudnya kesenangan hidup dunia tidak bisa diharapkan kelangsungannya. Seperti pada ayat ini, seperti air hujan juga turun di bumi. Ada yang turun di bumi itu menumbuhkan tanaman, buah-buahan. Ada yang tanaman setelah turun hujan tumbuh tadi, ada yang dimakan manusia buahnya, ada pula yang dimakan binatang. Akhirnya hari turun hujan tadi, ya tumbuh berbagai macam tanaman. Ada tanaman yang untuk rezeki bagi manusia, dan ada tanaman yang tumbuh tadi untuk binatang. Suket-suket, rumput-rumput itu kan jadi makanan binatang. Tapi padi dan sebagainya yang tadi makanan manusia, disebabkan turun hujan tadi. Datanglah rezeki untuk manusia dan untuk binatang. Diterangkan tak? Nah, setelah diterangkan di situ, setelah sempurna, ya sempurna kesenangannya, kesuburan tanaman itu, sehingga wadona ahluha anahum qadiruna, sehingga para petani tadi mengira, wah bakal panen tenan nih. Sempurna, tanaman menghijau, sudah menguning, apalagi kalau padi. Harapan penuh seolah-olah petani tadi akan memetik hasilnya, akan panen. Jelas ini. Nah, kemarin ketika kering, wah bakal tidak panen. Nah, setelah turun hujan, tanamannya disubur, hidupnya menyenangkan, wah ini harapan panen. Wes tinggal mengharap. Ternyata apa yang diharapkan itu ya meleset dari harapannya. Disitulah setelah mengharapkan ingin bisa menguasai, para pemiliknya tadi ataha amruna lailan aw naharon, datang kepada tanaman tadi adab dari Allah waktu malam atau waktu siang, ya faja'alnaha hasidan, maka menjadilah tanaman itu bersih, seolah-olah sudah disabit, entek wis tidak ada
Kemarin tinggal memetik, tahu-tahu kok habis semua kaya seperti sudah dicabit, dibabati gitu, ora panen tingkatnya. Ya. Pernah terjadi cerita ketika tsunami. Ada orang kan dari kita tsunami kan NTA ke sana, kirim satgas dah, akhirnya membawa orang dari sana. Ya, mungkin hari ini juga ikut mendengarkan tadi. Beliau cerita salah seorang dianya, pagi-pagi itu ke sawah, sawahnya sudah menguning, sudah tinggal panen. Dah dia panen itu, tidak lama kemudian melihat sana kok tampak gunung sebelahnya, kan ada gunung, tampak bergerak gitu, itu sudah gunung. Lama-lama dia berdiri di tepi sawahnya tadi juga goyang gitu, goyang, dah baru bingung dia. Nah, akhirnya pulang dia. Sampai di rumah ternyata rumahnya sudah berantakan, alat-alatnya, lemari, alat bola pecah itu sudah ambruk semuanya pecah. Udah. Tidak lama kemudian datang air, Ustaz. Sawah yang tinggal diharapkan panen tadi sudah tidak keruan, sudah habis sudah. Malah tidak hanya sawahnya, banyak orangnya juga yang habis, hanyut. Jadilah Allah memberikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Semua kesenangan dunia yang tampaknya tadi akan menggembirakan, ternyata habis, tidak bisa dinikmati. Maka Allah telah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ketahuilah bahwa kesenangan apapun wujudnya di dunia ini, itu kesenangan yang menipu. Tidak bisa kamu nikmati. Kesenangan itu selama itu tertipu kamu. Maka orang muslim, orang mukmin, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam. Ya, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu terperdaya, tertarik dengan gebiarnya keindahan dunia ini, tertarik geraknya orang kafir. Maka faruh fil bilad, di dalam negeri. Orang kafir itu tidak kenal halal, tidak kenal haram. Ya, hidupnya untuk berfoya-foya, bersenang-senang saja menikmati dunia ini. Orang mukmin jangan tertarik, terperdaya seperti itu. Ketahuilah bahwa mata qalil. Orang kafir bisa menikmati kesenangan-kesenangan dunia ini, itu kesenangan yang sedikit. Summa ma'wahum jahannam. Setelah dia bisa menikmati kesenangan yang sedikit di dunia ini, akan dilemparkan oleh Allah nanti ke jahanam. Maka orang mukmin jangan terperdaya dengan kesenangan orang kafir bergerak di dunia ini. Puya-puya, senang-senang kesana seolah nggak kenal halal haram, karena memang nggak kenal orang kafir. Nah, katakan oleh Allah, kesenangan itu hanya kesenangan yang menipu. Orang mukmin jangan cari kesenangan hidup di dunia ini. Tetapi apa? Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah kesenangan hidup itu di kampung akhirat nanti. Jadi kalau orang mukmin cari kesenangan hidup itu di akhirat. Lah kok tidak butuh dunia? Wala tansa nasibaka minad dunya. Adapun duniamu jangan kamu lupakan. Kamu butuh makan, maka perlu kerja. Untuk pakaian perlu kerja, punya duit untuk beli pakaian. Untuk rumah tinggal itu kebutuhan hidup. Tapi jangan mencari bahagia di dunia. Dunia itu bukan tempat bahagia. Bahagia nanti di akhirat. Karena dunia yang kamu miliki itu nanti kalau kamu sudah dipanggil oleh Allah, yaumal la yanfa'u malun wala banun. Pada hari setelah manusia dipanggil oleh Allah, hari itu al-mal, harta kekayaan. Apa wujudnya? Apa rumah mewah, apa mobil mewah, apa istri yang cantik, anak yang jadi wong kabeh. Katanya orang Jawa kan katanya anaknya dadi wong pinter sugih, wah anaknya udah dadi wong. Kalau tidak jadi orang kaya itu orang dadi wong walaupun anak wong, gitu. Itu kan?
Orang kan biasanya ngatake, wah anaknya dadi wong kabeh lho. Mulai ada orang yang sombong, ini cerita nyata tapi ya. Ada kakak beradik, yang satu adiknya itu kebetulan nggak punya anak. Kakaknya itu punya anak dan kaya, kebetulan anaknya sukses. Jadi sarjana, usahanya maju. Pas di jagongan orang banyak itu, orang banyak. Ya cerita, wah anak saya yang satu sana udah jadi sarjana, ini lulus sarjana ekonomi, usahanya saya bisa usaha punya toko besar, cerita dengan bangganya. Ya, biasanya orang tuh anak-anak suge-suge pinter itu kan dibangga-bangga kita. Ini anak yang dadi maling orang diceritake. Anak 5, sing 4 maju, sing 1 hilang orang diceritake. Sing 1 ngisi-sini diceritake, mulai didet. Ceritake gede-gede. Lah kebetulan adiknya merasa tersinggung. Tersinggung karena adiknya tidak punya anak, kebetulan ekonominya kurang baik. Adiknya nyaut, gitu. Lah nek mong anak, ya, dadi wong sugih, dadi sarjana orang gumun. Lah nek anakmu dadi jaran, aku gumun. Lah nek wong sugih kowe sugih ngragati kuliah, akhirnya kuliah dadi sarjana wajar orang gumun gitu. Nek anakmu dadi jaran, aku gumun gitu. Diksi anak wong kok dadi jaran gitu. Sebab kan banyak orang kalau udah kaya-kaya itu mengatakan wong sing dadi wong kuwi sing sugih-sugih. Jadi seolah-olah kalau anaknya tidak berhasil itu orang dadi wong, padahal anak wong. Mulane dadi jaran dia yang gumun adiknya. Nah, begitulah. Maka jangan dibangga-banggakan. Ya. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, harta kekayaan sebanyak apapun, anak-anakmu tadi yang sukses, jadi sarjana, orang kaya, punya pengusaha, jadi menteri, jadi wali, jadi presiden di sana, ya tak? Itu layan fa kata Allah, tidak bermanfaat. Anakmu jadi nabi pun tidak bermanfaat untuk ayahnya. Ya, ingin tahu? Anaknya jadi nabi orang manfaat kanggo bapaknya? Siapa itu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu jadi nabi, tapi tidak bermanfaat untuk ayahnya. Ayahnya masuk neraka, Nabi Ibrahim nggak bisa menolong. Padahal anaknya nabi. Anakmu jadi apa? Kalau kita mau mengharapkan pertolongan dari anakmu itu, anakmu udah jadi apa? Ya, jadi nabi aja nggak bisa nolong kok. Juga jangan membanggakan ayahnya. Walaupun ayahnya seorang nabi juga tidak bisa menolong anaknya. Ingin tahu siapa itu? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu masuk surga. Anaknya tidak mau taat dengan aturan agama. Masuk neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ya, apa lagi? Ibu-ibu itu membanggakan suaminya. Suaminya dadi apa? Dadi bupati, dadi camat, dadi bayan, dadi RT. Wah, gayane kaya Bu RT. Nanti kalau suaminya dadi bupati ora diceluk Bu Bupati Numoh, padahal sing dadi bupati bapake, suaminya. Jadi seolah-olah katut terangkat. Pirane apa-apane ora manfaat. Ada seorang istri, ya. Suaminya pun jadi nabi, nggak bisa nunut dia. Istrinya siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut. Tak bisa manfaat untuk istrinya. Ya, maka semua itu tergantung amalnya masing-masing. Maka harta, pangkat, jabatan, kekayaan, anak, cucu, buyut, sak piturute itu la yanfa, tidak bermanfaat. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, hati yang selamat. Hati yang tunduk patuh kepada Allah, selamat dari kesyirikan. Ya, hati yang tidak bercampur akidahnya dengan kemusyrikan. Hati yang tidak meyakini ibadahnya tidak bercampur dengan ibadah bid'ah itu. Itu semua nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Maka semua itu hanya tergantung pada apa yang dibawa oleh dirinya sendiri ketika menghadap Allah. Hartamu ditinggal, anak istrimu tinggal, yang dibawa itu apa?
amal. Maka Nabi kita mengatakan orang mati ditemani 3 hal. Yang 2 kembali, yang 1 terus. Yang kembali itu apa? Ahluhu wa maluhu. Ahli warisnya dan harta kekayaannya balik. Nanti mobilnya ikut ngantar ke kubur, tetangganya ikut ngantar ke kubur, anak cucunya ikut ngantar ke kubur, sampai di situ ya bapaknya diidak-idak dirugi, tanah kabeh balik. Tidak ada yang mau nunggui. Ya tak? Akhirnya yang ngantar kan sampai ketemu Allah siapa? Amalnya. Yang terus hanya amal perbuatannya. Nah, itu amal perbuatan itu yang menentukan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang ditemani amal tadi, kalau amalnya bisa membawa dirinya ke surga, bisa menjauhkan dirinya dari neraka, itu yang beruntung. Dan kekayaannya tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia tadi semua kesenangan yang menipu. Maka jangan dibangga-banggakan. Ya, kalau hanya masalah kesenangan atau kekayaan di dunia, ketinggian pangkatmu di dunia, ya, kamu dihormati orang-orang sedunia, jangan dibangga-banggakan. Belum tentu orang yang dimuliakan oleh manusia di dunia itu orang mulia di sisi Allah. Yang mulia di sisi Allah bukan orang kaya, bukan orang yang mempunyai jabatan tinggi, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimuliakan oleh di sisi Allah nanti orang yang bertakwa.